Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna jitinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekardangan Indah Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari setelah kita salat subuh, kita lanjutkan untuk mengisi waktu luang kita dengan mengkaji, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang ajaran-ajaran agama Allah. Yang pagi hari ini kita ngambil tema tentang berlaku ihsan kepada binatang. Saya mulai dari catatan Asia for Animal Coalition tahun 2001. Sudah lama ya. Catat bahwa dari 5.480 konten tentang kekejaman terhadap binatang, itu ada 1.626 yang berasal dari wilayah Indonesia, dan itu terbanyak. Itu menjadi indikator bahwa di negeri kita ini kekerasan terhadap binatang itu terjadi dalam jumlah yang paling menonjol. Di antaranya ini, wanita bantai kucing bunting pakai besi hingga mati. Ini video, ada wanita dari mobil turun lalu bawa besi, lalu ada dua kucing yang dia pukul, satunya mati, satunya sekarat. Dan ini direkam oleh pihak lain, bukan oleh yang bersangkutan. Setelah selesai mukul itu, dia balik ke mobilnya, buka pintu, taruh besi, lalu dia pergi ke arah kanan untuk melanjutkan perjalanan. Yang kedua, ini kasusnya di Sidoarjo. Dia cerita tentang bagaimana dia menyiksa kucing. Ya, namanya Oni. Ini salah seorang dari karyawan Bank Syariah di Sidoarjo. Mantap, kata dia. Kalau perlu nih, ada kucing 4 di sekitar rumah, gue yang habis gue bunuh, tapi gue siksa dulu. Keempat-empatnya gue ikat, gue seret pakai mobil bokap gue. Seru ternyata. Dan serunya lagi, mitos ngebunuh kucing bakal ada apa-apa nggak kebukti sama sekali. Berapa ratus kucing yang kalau dihitung dari kecil yang gue bunuh. Ini seperti pernyataan bangga, itu mitos saja, maunya mungkin itu, tapi bukan soal percaya gak percaya. Cuma ini lalu dia
ceritakan dengan bangga. Tentu ini mendapatkan respon yang luar biasa. Kebetulan ini kucing, tapi kita tidak bicara hanya kucing. Setiap datang bulan Dzulhijjah yang lalu banyak unggahan di medsos kita tentang cara ihsan merobohkan hewan kurban. Cara yang benar, mudah, dan tidak menyakiti. Ini bapaknya ini pakai celana, dia pegang bagian belakang, dia tarik ke bawah dan hewan itu kemudian roboh. Ya. Tidak perlu pakai ditarik ke sana kemari. Ya. Cukup diikat kepalanya, satu kaki diikat agar dia tidak banyak bergerak, lalu kemudian dia robohkan dengan cara itu. Banyak yang lain, macam-macam versinya, tapi intinya ini adalah bagian yang memberi edukasi agar orang bertindak lembut kepada binatang. Mari kita mulai dengan menguatkan kesadaran bahwa binatang itu bertasbih kepada Allah dan sholat. Ini mungkin jarang hadir di kesadaran kita. Allah berfirman begini, alam taro, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu melihat, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, man fis samawati wal ardi, makhluk yang di langit dan di bumi, wal ardo wat tayru safatin, dan burung dengan mengembangkan sayapnya, itu dia bertasbih kepada Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Masing-masing makhluk itu telah mengetahui cara salat dan cara tasbihnya. Wallahu alimu bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh masing-masing itu Allah tahu. Ya, Allah tahu. Jadi membuka kesadaran tentang alam semesta itu ternyata sedemikian mulianya dalam kaitan hubungan dengan Allah. Mereka sholat, mereka bertasbih. Kalau dibandingkan dengan dunia manusia, ya harusnya manusia itu izin. Ya. Tusabbihu lahu was samawati sab'u, bertasbih kepadanya as-samawati sab'u, langit 7, wal ardu, dan bumi yang kita pijak itu bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan makhluk-makhluk yang ada pada keduanya. Wa im min syai'in, dan tidaklah ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdihi, kecuali ia bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Allah beritahu, kita tidak faham, tapi ketahuilah mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah, dia itu adalah penyantun lagi Maha Pengampun. Saya hadirkan hewan-hewan yang ini, anjing.
Ini binatang yang sering dibenci. Saya pernah dulu dapat tugas ke Hong Kong, tapi sudah lama, tahun 2010. Ada seorang TKI yang curhat, Ustadz, saya kalau ada pekerjaan lain di Hong Kong atau di tanah air, saya berhenti dari pekerjaan sekarang, Ustadz. Loh, kenapa? Kenapa, Bu? Masa saya orang beriman kok disuruh merawat 3 ekor anjing? Saya kan beriman, Ustaz. Jadi langsung sambung dengan iman. Tugas ibu apa? Ya, membersihkan, merawat, menyediakan makannya. Kenapa, Bu? Dia bilang, anjing kan najis. Ya. Terus saya bilang, saya ke sini itu bawa najis, Bu. Pipis saya najis. Beol saya najis. Sama juga dengan anak kita yang kita gendong, yang kita susoni, tiap hari itu memproduksi najis. Dan anjing itu menjadi anjing bukan karena maunya anjing, tapi karena maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia, tapi Ustaz, sebentar dulu. Terus saya cerita tentang yang nanti akan dimunculkan sahabat yang diampuni Allah karena menolong anjing. Terus gimana, Ustaz? Kalau ibu percaya ini, kerjakan itu dengan sepenuh hati dan kelembutan. Allah bilang tidak ada yang Allah ciptakan itu kecuali sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semua ada yang main-main. Hanya kemudian dia, baik Ustaz. Ini anjing sering, tempat saya dulu kalau ada anjing kawin dilempari, Pak. Hanya yang betina itu keseret karena kemaluannya itu belum bisa keluar, keseret. Ini apalagi ini? Ini sering kita benci karena kita lupa ini punyanya siapa ini? Ini punya Allah yang menyediakan rezeki kita. Rezeki dia juga Allah yang sediakan. Apa gunanya babi? Oh, ternyata babi itu ada gunanya. Yang sering kita dengar itu adalah karena dia DNA-nya itu dekat dengan manusia, kurang lebih 96% mungkin. Maka babi itu menjadi binatang yang cocok untuk ngecek obat yang baru. Ini efeknya nanti berbahaya apa tidak ke manusia. Itu yang dijadikan uji coba ya babi. Bukan orang tahanan, tapi babi. Konon untuk operasi dalam itu yang dipakai untuk jahit itu benang dari babi. Kadang orang tanya, babi kan haram. Babi tidak haram. Yang haram itu adalah perbuatan kita. Apa yang diharamkan? Mengkonsumsi babi. Tapi kalau kamu memotret babi, masih makan babi, itu tidak ada yang mengharamkan. Tidak ada yang barang yang haram. Yang haram itu adalah perbuatan kita. Ibu kita itu haram kalau kita nikahi. Tapi kalau kita antar dia kemana dia, wah itu kebaktian. Ya. Tikus ini sering jadi musuh
musuh. Saya kebetulan sudah berhenti sejak tahun 2010 itu. Dulu senjata saya lengkap, nah, komplit, racun, pokoknya komplit, termasuk ini ular. Kalau ada ular, yang ada pikiran saya adalah bunuh. Ya. Saya pernah bunuh ular itu dengan pakai kendaraan, masuk ke komplek perumahan. Ketika masih banyak sawah, saya lihat ular panjang besar nyebrang. Saya gas, dia sudah minggir, saya ke pinggir, kena kira-kira 20 cm di belakang kepalanya itu. Saya turun, pecah. Dia sudah, dan saya dengan dingin melihat itu sebagai sebuah kepuasan. Itu sebelum saya mendapatkan kesadaran dari bahwa mereka bertasbih. Saya sadar itu muncul ketika ngisi kajian subuh di Al-Akbar. Temanya itu tadabbur Al-Quran. Terus saya ambil tadabbur itu, mengambil makna di baliknya, bukan yang tersurat. Ternyata muncul seketika, ya. Oh, berarti yang saya kerjakan dari kecil, yang terlatih sejak kecil, membunuh binatang-binatang yang kecil-kecil itu, ternyata yang saya bunuh itu adalah anggota majelis zikir semesta. Semuanya bertasbih dan sholat. Kenapa saya kemudian mengambil jalan itu? Pulang, istri saya bilang, coret semua daftar belanja yang ini, baygon segala macam itu coret. Ini lagi, wah ini gara-gara kecoa ini saya pernah ganti kacamata. Saya bidik pakai sepatu, kena perutnya muncrat, kena sini, kena kaca ini. Saya seperti kehilangan akal. Pokoknya melepas kain bukan pelan-pelan, tapi sakarnya terlempar dan pecah. Saya masih ingat zaman itu 30.000 saya mengganti itu. Jadi sudah cukup diberi pelajaran, hanya bunuh kecoa 30.000. Padahal ketika itu demo kalau tidak salah masih 600 rupiah. Tapi saya baru dapat kesadaran itu tahun 2010, sebelum dapat tugas dari Pemprov ke Hong Kong. Ini semua bertasbih, sholat. Jadi kalau kita mau jadikan cermin besar, ya kita mestinya mulai paham apa yang harusnya kita lakukan terhadap Rob kita, terhadap pencipta kita. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap makhluk-makhluknya. Kalau mau punya hati lembut, lembutlah kepada semua. Kalau orang terbiasa kasar pada makhluk-makhluk kecil, dia biasanya juga kasar juga sama orang lain. Latihannya pada yang kecil-kecil. Ya. Tapi begitu mendapatkan kekecewaan dari manusia, dia segera responnya adalah respon kasar. Nih. Jadi berbuat ihsanlah, kata Allah ini. Wa ahsin, berbuat ihsanlah kamu kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, kamu jangan bikin dosa di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka terhadap orang-orang bikin rusak. Jadi ihsanlah, berbuat ihsanlah, jangan bikin rusak. Berbuat ihsan itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Berikan kepada setiap pemilik haknya, itu ihsan. Jadi muhsinin, orang yang baik itu adalah orang yang memperhatikan hak orang lain
karena itu kewajiban buat dia. Karyawan yang baik itu karyawan yang kewajibannya beres, bukan yang hanya nuntut hak kewajiban banyak dilalaikan. Itu karyawan yang buruk. Warga yang baik itu warga yang perhatikan kewajiban-kewajibannya, bukan hanya menuntut hak. Hak itu kalau dilepas ya bagus, diambil oke. Tapi kewajiban wajib berikan. Jadi yang penting dijaga kewajiban saya apa. Kalau di jalan kewajiban saya apa. Kalau sebagai pimpinan kewajiban saya apa. Sebagai orang tua kewajiban saya apa. Sebagai suami kewajiban saya apa. Hak itu diambil, oke? Tidak diambil malah kadang bagus. Punya hak untuk dapat antrian nomor 2. Padahal itu yang nomor 1 sudah masuk. Oh, kok tiba-tiba ada orang yang ini kalau nunggu lama, ini ruwet ini. Mari ibu tempati nomor urut saya, biar saya pindah ke belakang. Nah, ini baru orang yang melepaskan haknya, dan itu namanya al-ithar. Ya, al-ithar itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu wujud dari hati yang lembut. Ada 6 hak binatang yang kita pahami dari arahan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya untuk memberikan rincian aja. Intinya ihsanlah kepada makhluk-makhluk Allah. Pertama, hak untuk tidak diganggu kehidupannya. Ini riwayat dari sahabat Qatadah dari Abdullah bin Sarjis bahwa Rasulullah SAW melarang naha ayyubala fil juhri. Beliau melarang kencing di lubang. Orang-orang bertanya kepada Qatadah, ma yukruhu minal bauli fil juhri. Apa yang dibenci dari buang air di lubang itu? Jawabannya, kan yuqulu inha masakinul jin. Dikatakan bahwa lubang itu adalah tempat, itu rumahnya jin. Ya, jin juga makhluk Allah. Saya kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di depan rumah di Berem itu tiba-tiba kok ada tikus melobangi tanah, tumpuannya banyak. Kemudian saya kembalikan lubang itu. 2 hari kemudian digali lagi di tempat yang sama, saya kembalikan lagi. Yang bekas itu saya taruh paving. Ternyata dia muncul di tempat lain. Terus saya mikir, loh, saya ditempatkan Allah di sini, di perumahan ini ukur rumah saya 8 kali 14. Ini cuma selobang itu dan di luar. Kenapa saya keberatan? Hanya saya biarkan, lalu esoknya saya coba dengarkan di dalam itu. Ternyata ada bayi tikus, kecil-kecil itu. Oh, rupanya ada lahiran di sini ini. Saya biarkan, ternyata tidak berlanjut. Akhirnya dia pindah setelah mungkin anaknya itu cukup umur untuk pindah ke tempat lain. Jadi bayangkan kalau kemudian seperti yang terjadi sekarang ini, rumah sakit dibom, itu nggak mungkin bisa melakukan itu kecuali manusia yang di dalam Islam itu juga ada etikanya perang itu.
Perang itu ya yang dihadapi ya kombatan aja. Yang dihadapi itu ya tentaranya. Jangan sipil-sipil dia habisi. Kecuali kalau sipil itu terlibat. Tidak ada jalan lain. Jadi tempat tentara berlindung. Ya. Okay. Ini kata Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya. Ayahnya itu cerita, kami pernah bersama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu perjalanan safar. Fantalaqa li hajati, kemudian beliau pergi untuk sesuatu keperluan. Fara'ayna humratan maha farkhani. Lalu kami melihat itu ada burung merah bersama dua anaknya. Fa'akhadna farkhaiha, lalu kami ambil itu dua anaknya itu. Faja'atil humratu faja'alat tafrasu, lalu induknya itu datang dan ngepak-ngepakkan sayapnya, pertanda dia cemas dan sedih. Kemana dua anakku? Ya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi datang, lalu melihat burung merah itu. Nabi kemudian bilang, man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang membuat burung ini kehilangan anak-anaknya, ruddu waladaha ilaiha, kembalikan anak-anaknya kepada dia. Jadi kalau meskipun hanya burung, jangan ganggu. Ya. Kita ada orang-orang yang menyediakan habitat untuk tempat hewan. Ya, ada sebagian artis yang duitnya banyak, lalu dia beli lahan, di situ dibikin dia banyak tanaman, lalu ada air, ada burung-burung biar mendapatkan habitat hidupnya yang cocok. Nah, itu jangan dianggap nggak ada kerjaan. Itu bagian dari wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittaqullah itu jangan hanya urusan-urusan yang berhubungan dengan manusia, dengan Allah, tapi juga dengan alam semesta. Yang kedua, hak untuk mendapatkan makanannya. Hadis ini populer. Ada perempuan yang disiksa fi hirratin gara-gara kucing. Sajanatha, yang kurung kucing itu, yang penjarakan kucing itu, hatta matat, sampai mati. Fadakhalat fihan nar, perempuan itu gara-gara perbuatannya itu dia masuk neraka. La hiya at'amatha, dia tidak memberinya makan. Wala saqatha, tidak memberinya minum. Idhabasatha, ketika dia kurung itu tidak kasih makan, tidak dia kasih minum. Wala yataruktaha ta'kulu min khasyasil ard, dan dia tidak membiarkan melepas dia supaya dia cari makanan sendiri dari binatang-binatang kecil di bumi. Ya. Dia tidak, ya pokoknya dikurung sampai mati. Yang mirip Oni tadi, Oni itu lebih parah. 4 kucing diseret dengan mobil ayahnya, dibunuh tapi disiksa dulu. Ini yang tadi tentang orang yang ngasih minum anjing. Dikata Nabi, seorang laki-laki berjalan lalu sangat haus. Turunlah ia ke dalam sumur dan minum
Ini kejadiannya di padang pasir. Kemudian ia keluar. Tsumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhath. Ternyata ada kambing yang ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya kulustaro, dia makan tanah, yang mungkin ngendus tanah, merasa ada bau air tapi ya, itu jauh di dalam dia ngendus tanah itu. Minal atos, karena haus. Lalu laki-laki itu bicara dalam hatinya, laqad balagha hadza mithlal ladzi balagoni. Ya. Sungguh anjing ini telah mencapai satu keadaan seperti yang aku alami, yaitu dia kehausan. Famala'ahu fahu, lalu dia turun ke sumur itu, dia penuhi sepatu bootnya. Khuf itu sepatu yang menutup mata kaki. Tsumma amsakahu, lalu dia tahan dengan mulutnya, dia gigit. Tsumma raqiya, lalu dia naik. Untuk naik itu membutuhkan tangan. Ya. Sepatu dia tahan dengan mulutnya. Fasaqal kalba, lalu dia kasih minum anjing itu. Fasyakarallahu lahu, Allah itu berterima kasih kepada laki-laki ini. Faghafara lahu, dan Allah kemudian mengampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasul, wa inna lana fil bahaimi ajron. Ya, apakah buat kita di binatang itu ada peluang pahala? Qala, Nabi bersabda, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Setiap perbuatan ihsan kepada makhluk yang punya hati yang basah, ada yang makhluk hidup, itu ada pahalanya. Jangan menghalangi hewan-hewan itu untuk mendapatkan makanannya. Bagus kalau kita bantu. Ada orang yang kesana kemari itu dia bawa makanan. Begitu lihat ada, biasanya kucingnya, ada kucing kok kurus, dia berhenti dari kendaraannya, dia ambil, turun, dia gunting, ya, dan dia lihat bagaimana kucing yang kurus itu kemudian menikmati makanan yang tidak pernah mungkin dijumpainya seumur umur, karena itu makanan sasetan itu. Ya. Itu pasti enak buat kucing itu. Ada orang yang seperti ini, menyediakan sebagian rezekinya itu untuk makhluk Allah yang lain. Ketiga, hak untuk tidak diperas tenaganya. Bagian binatang kan memang ada yang dibuat manfaatnya langsung untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata Abdullah bin Ja'far, Nabi melihat unta merintih dan berlinang air mata. Dari matanya ini ada air yang menitik. Di kebun milik seorang Ansor. Maka beliau mendekati, mengusap punggung dan punuknya hingga unta itu tenang. Lalu dia bertanya pada orang sekitar itu, unta ini milik siapa? Kata beliau. Lalu seorang pemuda Ansor datang dan berkata, unta ini milikku ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, afala tattaqillaha fi hadil bahima. Apakah kamu tidak takut kepada Allah berkenaan dengan hewan ini, binatang ini? Allati mallakakallahu iyyaha. Binatang ini yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pemiliknya. Fa innahu syaka alayya, karena hewan ini curhat kepadaku, mengadu kepadaku, annaka tuji'uhu
kamu telah membuatnya lapar, wa tut'ibuhu, dan membikin dia kelelahan. Jadi jangan dieksploitasi. Ada hadis yang lain, Sahal bin Al-Hanzaliyah berkata, Rasulullah melewati unta yang punggungnya menempel dengan perutnya, ini sangat kurus. Sangat kurus itu, atau kalau unta nempel ke perut kan, kalau kita itu perut di depan, punggung ini sampai tipis, karena sangat lapar. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullah fi hadhil ba'imil mu'jamah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah berkenaan dengan hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini. Farkabuha wa kuluha solihatan. Ya, silakan tunggangi mereka. Dan makanlah mereka yang halal untuk dimakan. Solihatan, dalam keadaan baik. Jangan ditunggangi dalam keadaan kurus kering seperti ini. Kasih makan, bikin sehat, tunggangi. Kalau kamu mau menyembelihnya, sembelihlah dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia gemuk, bagus. Nah, jangan sudah kering. Nah, saya pernah sapi dulu dipelihara seorang, ternyata kemudian sakit sampai matanya itu putih. Kemudian badannya panas dan kurus, tidak mau makan. Terus yang melihara itu, gimana Pak? Ini disembelih aja tak? Loh, begini kok disembelih. Rawat dulu, kalau bisa sembuh alhamdulillah. Kalau tidak bisa sembuh, ini menjadi sebab kematiannya. Biaya kamu merawat ini saya ganti. Ternyata memang 2 hari kemudian mati. Ya. Sudah sedemikian rupa, ya itu tempatnya di Jerman Timur situ, di Sampang. Hingga dokter hewan belum ada, ya sudah. Ya. Jadi kalau mati, ya jangan berpikir rugi. Loh, yang bikin Allah bisa membuat kita bisa miliki dia itu kan Allah yang Maha mengatur rezeki. Jadi jangan lupa dalam segala hal itu bahwa semuanya Allah yang atur. Abu Hurairah meriwayatkan, iyyakum an tattakhidu duhura dawabikum manabira. Hati-hati kalian, jangan kalian bikin itu punggung-punggung hewan itu sebagai mimbar. Itu fungsinya bukan untuk mimbar. Fa innallaha innama sakhkharha lakum, karena sungguhnya Allah menundukkan hewan-hewan itu kepada kalian, lituballighakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyikil anfus, untuk mengantar kamu ke suatu negeri yang kamu tidak bisa mencapai negeri itu kecuali dengan susah payah. Nah, manfaatnya itu bukan untuk mimbar. Wa ja'ala lakumul arda fa'alaiha faqdu hajatakum. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian, maka tunaikan kebutuhan kalian di atasnya. Ya. Banyak yang lain untuk kepentingan itu. Jangan binatang jadikan mimbar. Ya. Keempat, hak untuk tidak dipukul dan atau dicap bakar wajahnya. Sama ini manusia juga begitu, memberi pelajaran terhadap manusia, terhadap istri itu ada istilah itu, istilah hukuman fisik, tapi jangan wajah.
dan jangan bikin fatal. YouTube ada anak yang digantung di jendela, terus ditempelengi oleh ayahnya, digantung kebalik. Istrinya teriak-teriak, tapi ayahnya sudah kemasukan iblis. Sudah agak lama, tapi ini ayah sudah digantung terbalik, Pak. Mungkin anaknya itu menurut ayahnya nakal, gantung terbalik dan tempeleng. Teriak-teriak anaknya terus saja sampai dia itu terlampiaskan marahnya. Jadi kepada hewan aja Nabi ngajari gini. Rasulullah melarang memukul di wajah dan memberi cap bakar di wajah. Kan biasa ada cap. Ada capnya itu untuk nandai. Itu cari tempat lain, jangan wajah. Bahkan musuh yang kita bunuh dalam peperangan, Nabi jangan rusak wajahnya. Itu identitas. Wajah itu identitas. Tutuplah semua badan, tapi wajah masih terbuka, kita kenal orang itu. Tutuplah wajahnya, semua dibuka, kita tidak kenal siapa dia. Di wajah itu. Ini Nabi melihat himar yang dicap wajahnya. Lalu Jabir ya menceritakan bahwa Nabi melihat himar. Lalu beliau bersabda, la'anallahu alladhi wasamahu. Ya. Allah melaknat orang yang telah mencap bakar dia ini. Kelima, hak untuk tidak jadikan sasaran permainan menyakiti. Ini Said bin Jubair itu berkata, Ibnu Umar melewati pemuda-pemuda Quraisy yang memajang seekor burung. Sementara mereka memanahnya dan mereka menjadikan setiap anak panah mereka yang meleset untuk pemilik burung. Jadi yang meleset panah itu jadi pemilik burung. Pemilik burung majang ini, ayo panah. Sing meleset panahnya milikku. Jadi kan semacam permainan kayak judi lah. Lalu Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Allah melaknat orang yang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki roh itu sebagai sasaran. Tapi yang menyakiti, kalau tidak menyakiti, tidak apa-apa. Seperti mainan ada rotan, bundar, ya. Lalu masukkan ke leher itik atau leher angsa. Ya, begitu dia angsanya gerak, jadi sulit. Ya untuk mainan nggak apa-apa, tapi itu kan tidak menyakiti. Ya. Ini yang terakhir, hak untuk tidak disiksa atau dibunuh dengan api. Dalam perjalanan Nabi pamit untuk satu keperluan, lalu setelah kembali beliau melihat kok ada rumah semut, kampung semut, Qaryatah Namlin. Qad kharaqnaha, yang telah kami bakar, kata ayah dari Abdurrahman bin Abdullah. Telah kami bakar. Dan Rasulullah bersabda, man harraqa hadhihi, siapa yang membakar ini? Kulna, lalu kami menjawab, nahnu, kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengingatkan, innahu la yanbaghi ayyu'adziba bin nari illa rabbun nar. Sungguh tidak layak orang untuk menyiksa dengan api kecuali Rabbun nar, Tuhan pemilik api. Allah menyediakan neraka. Tapi kadang-kadang di dunia ada orang menyiksa dengan setrum, dengan ninyuk rokok,
agar ngaku, ya. Disumet kemaluannya. Itu biadab itu, biadab. Ini Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kalau kalian membunuh, fasinul qitlata, maka ihsankan itu cara membunuh itu. Wa idza dabahtum, kalau kalian menyembelih, fasinul dzabha, ihsankan cara menyembelih itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah pedang pisau itu dibikin tajam. Fal yurih dabihatahu, lalu bikin yang mau disembelih itu santai, tenang, ya, tenang. Kalau dia dibikin stres, dibikin melihat temannya yang digorok-gorok itu kita seperti melihat bahwa mereka itu seperti batu, ya. Nah, mereka juga punya rasa takut terhadap kematian. Semut aja ketika zaman Nabi Sulaiman itu, ratunya bilang, ya, udkhulu masakinakum, ayo masuk kalian ke rumah-rumah kalian. Kalau tidak nanti Sulaiman dan Sulaiman dan tentaranya bikin kamu pecah, ya, karena keinjak-injak, ya. Dia semut punya naluri untuk mempertahankan hidup. Walhasil, irhamu man fil ardi, sayangi, rahmati oleh kalian makhluk di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit menyayangi kalian. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak pandai merahmati, dia tidak dirahmati. Pengalaman saya sekarang sudah merdeka dari gangguan binatang-binatang kecil itu setelah saya berhenti dan menyatakan damai dengan mereka. Kecoa-kecoa semua pergi. Dulu ketika diperangi, lemari baju, lemari buku, tempat piring, itu semua bau kecoa. Setelah saya nyatakan damai, kecoa itu pergi dengan sukarela. Dia cari musuh lain yang sedang musuh teman-temannya. Semakin dibunuh semakin banyak. Ya, guyonnya kawan-kawan itu, iya dia kan takziah karena temannya dibunuh sama kamu. Takziah dia di rumah kamu. Akhirnya sekarang saya sudah menikmati, sudah tidak ada obat nyamuk saya itu tenggorokannya cecek. Kalau ada cecek, oh berarti ada rezekinya. Tidak ada, berarti tidak ada. Sudah lama. Ya. Sementara di depan rumah satu itu pernah saya ngecek. Anak saya pindah rewang di situ karena persiapan kematian. Terus saya tanya, banyak nyamuknya kok? Oh banyak pak. Oh berarti tempat saya ini gak ada nyamuk. Karena nyamuk faham kalau saya sudah tidak lagi kasar buat mereka. Man la yarham la yurham. Demikian yang dapat disampaikan pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin dikemukakan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan mungkin. Ya, yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang memelihara burung? Nah, burung ini tunggal ya, memelihara burung yang tunggal. Burung ini mungkin karena suaranya bagus, ya, sehingga dia pelihara. Nah, ini kan burung juga sebetulnya butuh tidak hanya makan, tapi juga butuh biologis seperti manusia. Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, saya pernah membaca sebuah riwayat. Ketika Nabi Adam alaihissalam dilempar ke api yang sedang berkobar dengan besar. Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim. Lalu semua itu membela. Makhluk-makhluk itu, binatang semua membela. Kecuali
cecak. Bahkan semut yang kecil pun juga itu membela Nabi Ibrahim, meniup-niup sampai dilecehkan sama temannya. Oh, kamu itu kecil, apa kontribusi terhadap ini? Nah, cecak ini boleh dibunuh di situ. Ini kan kontradiktif dengan gitu. Jadi apa saja hewan yang bisa dibunuh? Karena saya pernah membaca sebuah riwayat dan itu ada hadisnya. Terima kasih, saya kira itu. Ya, yang pertama, ya kawan-kawan yang mikir lebih lembut. Ya. Memang semua Allah ciptakan buat kita, termasuk burung itu, ya, ditundukkan buat kita. Tapi yang lebih lembut itu dia menyiapkan kurungan yang besar. Di situ ada jantannya, ada betinanya, kurungan besar. Ditaruh di situ ada ranting-ranting untuk dia. Jadi dia bisa menikmati kehidupan dia sebagai burung bersama kelompoknya. Ya, karena burung itu juga bermasyarakat. Ya. Kalau dia perlukan, ya diambil. Diperlukan untuk kontes, diambil ke bawah. Nanti habis itu balik. Di dekat saya itu ada orang yang gini lalu beranak pinak dan dia dapat rezeki dari situ, Pak. Beranak pinak, ya, tanpa dia berniat asal usulnya, tanpa dia berniat untuk membuat ternak itu. Tapi kemudian itu komunitasnya jadi tambah banyak, supaya tidak full, akhirnya datanglah pedagang burung, dia ambil, beli. Ya. Jadi yang bagus seperti itu. Ya. Kalau dia tidak hanya makan aja, juga butuh bersosialisasi. Kita juga kalau cuma dikasih makan tapi dikurung, ya sama juga kan. Ya. Jadi tetap aja dia tidak ihsan. Ihsan bagus untuk makan dan kebersihan kan, iya, tapi dia tidak ihsan untuk insting burung yang lain. Lebih bagus kalau kita berikhtiar untuk ihsan. Kalau tidak, saya memilih untuk tidak memelihara burung. Ya. Karena ya yang saya mikir itu, saya menyelamatkan kucing yang dibuang orang berkali-kali. Saya bawa banyak kutunya. Saya cari di YouTube bagaimana untuk menangani kutu ini. Ternyata itu yang biasa untuk semut itu campur dengan air, kapur itu dimandikan kan itu. Ternyata kemudian setelah kurang lebih 4 bulan baru turun ke bawah. Saya taruh di atas, dia tidak kelindes kendaraan. Hanya turun ke bawah biar dia belajar hidup dengan yang lain. Lalu kalau ada kendaraan dia minggir dan seterusnya. Ini sudah lebih 1 bulan hidup di bawah. Ya saya mikir ya ini tadi semua itu bertasbih memuji Allah. Ya. Kalau kita lembut sama dia, ya itu yang dia perintahkan. Lalu tentang cecek, ya. Saya agak tidak bisa nerima cerita itu, Pak. Walaupun ada riwayat, katanya cecek itu ikut niup-niup. Memang cecek bisa niup? Terus kalau niup itu seberapa sih dia mau niup api unggun yang sedemikian satu lapangan itu? Semut. Hah? Semut. Bukan yang hah? Cecak sama sekali tidak ada kontribusi terhadap. Tidak, katanya cecak itu ikut meniup api itu supaya membesar. Ya. Jadi itu saya agak tidak terima karena dia tidak sejalan dengan pokok yang diajarkan Allah untuk berbuat ihsan. Pokok yang diajarkan Nabi untuk berbuat ihsan. Bahwa bisa dibunuh, iya. Kita itu boleh membunuh satu untuk mendapatkan manfaat. Kedua, untuk menghindari madorot. Jadi kalau ada madorotnya, tidak ada cara lain kecuali dengan membunuh. Ya, bismillah dibunuh. Bunuhnya pakai bismillah, Pak. Tetap izin sama yang
menciptakan dia, yang menjadikan rezeki dia, yang membuat dia hidup, dan itu milik dia. Izin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya menyembelih korban aja. Sangat terganggu dengan nyamuk, ya monggo, kalau tidak ada jalan lain dibunuh, bunuh, tapi Bismillah, Bismillah. Jangan sampai loncat-loncat kayak di iklan itu, loncat-loncat kursi, marah orang itu. Apa seperti itu. Tapi kalau mau ambil jalan yang ihsan, tempuhlah jalan ihsan. Seorang guru besar di ITS itu pernah cerita saya pernah tidur terganggu oleh nyamuk pasangan. Saya selimuti, ketemu aja nyamuk yang kecil itu, bagian yang untuk gigit saya itu. Akhirnya apa cara saya? Akhirnya dia bilang, saya ingat mencipta. Saya buka selimut, kemudian ya Allah, aku ikhlas kalau darahku malam ini panjenengan sediakan untuk makhluk-makhlukmu ini. Lepas. Terus apa yang terjadi kata dia? Saya belum lelap, semuanya pergi. Jadi yang atur semua itu Allah. Kuman-kuman itu yang atur semua Allah. Covid itu sudah tahu siapa yang harus dijangkiti. Dia tidak ngawur, tidak sembrono. Ya. Tapi karena yang tahu itu Allah, kita dipersilakan untuk berikhtiar agar tidak terkena. Tapi kalau mau terkena juga kena, Pak, kena. Dan itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Kita yang melihat yang besar-besar sudah luar biasa. Yang kecil-kecil itu lebih luar biasa. Yang tidak terlihat mata itu semuanya diatur oleh Allah. Maka satu-satunya perlindungan hanya Allah. Kalau mau berlindungnya kepada Allah. Jadi ada kalajengking zaman Nabi itu mendekat ketika Nabi dengan Ali sholat. Ali kemudian membunuhnya dengan kakinya. Dan Nabi ya, binatang-binatang yang fawasik itu ya silakan dibunuh, tapi itu tadi jangan membunuh tanpa ada alasan. Kalau tidak berbahaya jangan dibunuh. Tikus itu rezekinya ular. Kalau kita basmi, kurang ajar Pak Haji ini. Itu makanan bukan dibunuh. Mungkin gitu kalau tahu bisa ngomong, ya. Biarkan aja, alam semesta ini adalah satu habitat yang sudah seimbang, ya. Jangan dirusak. Kita boleh mendapatkan manfaat, kita boleh menghindari madarat, tapi seperlunya. Ular itu pada dasarnya takut sama kita. Kalau kepepet dia baru menyerang. Kalau enggak dia pergi. Tapi kadang kita asal lihat ular, seperti saya dulu. Saya ingat tuh kalau tahun 2010 itu ya, saya umur 52 atau 53 tahun. Artinya saya 50 sekian tahun mulai kecil terlatih untuk kasar terhadap makhluk-makhluk Allah. Dulu biasa cicak itu saya pakai tulup, kena dia gini-gini, itu senang sini. Kena sininya, nancep, dia tidak bisa, itu senang. Tapi sekarang bayangkan kalau kita ditombak orang dari belakang, nancep ke dinding. Nah itu, ya. Hidupkanlah rahmat, karena setiap hari kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu sifat yang paling dominan hadir dalam kehidupan kita. Setiap sholat berapa kali Rahman Rahim itu dibunyikan. Tapi kalau ini tidak mampir menjadi satu kesadaran yang baru untuk melihat semua makhluk Allah itu adalah wujud dari rahmatnya, maka ya kita akan sembrono. Semua kesembronoan apapun muncul dari itu. Share-share keburukan orang muncul dari itu. Dia tidak pernah mikir, ya bapaknya salah, tapi anaknya kan malu. Coba kalau saya yang salah, terus digitukan sama orang, anak saya kan malu. Nggak pernah mikir itu. Nggak. Padahal kalau mau selamat kita itu kan hanya isi dengan iman, amal soleh, wasiat dengan yang baik,
Dan wasiat dengan kesabaran. Jadi kalau mau wasiati orang yang salah itu, nasihati. Jangan tebar-tebar kemana-mana. Sudah tidak ngasih nasihat, dia tebarkan buruknya. Itu nabung dosa yang nanti akan bikin bangkrut. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Beli dengan halal, pulsanya halal, tapi dipakai maksiat setiap hari. Ini tidak gampang, Pak. Ingat orang begini tidak gampang. Saya berkali-kali dilawan. Itu bagian dari tawaf. Macam-macam namanya manusia kan pinter. Tawaf apanya? Kamu itu tidak tahu siapa yang ngirim, tidak kenal siapa itu, lo kamu tebar kemana-mana. Itu kan hanya menciptakan, hanya orang baca itu bolak-balik, hanya melihat semua orang buruk dan seterusnya. Jadi irhamu, sayangi. Jadi kalau lihat orang itu, nomor satu, kalau buruk, nasihati. Gak bisa nasihat sendiri, cari siapa pamannya atau siapa. Saya lihat kemarin ponakan begini, coba kamu nasihati. Saya kalau langsung itu saya tidak berani. Atau cari gurunya, Jadi jangan sudah buruk ditebar. Yaitu yang namanya ghibah itu, yang seperti makan batang saudaramu yang masih hidup, buruknya ditebar-tebar. Nasihati enggak? Kalau tidak bisa nasihati, ya doakan aja. Ya Allah, berikan dia petunjuk. Mudah-mudahan dia jadi kejahatan dia yang terakhir. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban yang baru. Doakan begitu daripada doa dilaknat oleh Allah. Nabi pernah ditegur gara-gara doa ini. Mendoakan yang jarang beliau di perang Uhud. Allahumma al'an. Nabi mendoakan mendapat laknat. Tapi Allah turunkan ayat. Muhammad, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak punya hak sedikit pun di situ. Itu urusanku. Apakah aku akan mengadab orang yang zalim itu, atau aku akan terima taubatnya? Itu urusanku. Dan Nabi pun ditegur. Ya maklum, beliau sebagai manusia ketika dikecewakan, dia ditugasi untuk menyelamatkan, tapi responnya itu justru mencelakakan. Itu kan kecewa. Ya, sama juga kita. Ayo mulai dari kehidupan sehari-hari. Dari sehari-hari, misalnya dari belakang, ternyata kok ada yang nubruk dari belakang. Coba dahulukan, ini tidak terjadi kecuali Allah izinkan. Orang yang belakang itu pasti tidak punya niat untuk begini. Ini accident. Minggir, dilihat, sudah. Ini tanggungan Bapak, silakan Bapak terus. Itu luar biasa. Orang yang belakang sudah mikir bilang juta ini. Tapi yang punya itu, mobilnya lebih mahal daripada memperbaikinya. Cukup atau masih ada yang? Kesimpulannya Ustaz yang tadi itu, kalau pelihara burung itu kan tidak ihsan ya. Jadi hukum kalau tidak ihsan, hukumnya apa? Dia ihsan dalam hal ngasih makan. Ini dia sudah ihsan. Tapi ada yang belum ihsan. Ya tinggal berarti kalau Allah perintahkan ihsan kemudian kita tidak melaksanakan sepenuhnya, apa itu? Dosa. Dosa. Iya tentulah. Tentu. Walaupun kadang itu tidak dianggap ada konsekuensi apa-apa. Ya. Nabi kalau tidak dosa ngapain Nabi negor? Nabi tegur. Ya. Takutlah kamu kepada Allah. Kurang apa ini? Ya. Cuma takut kepada Allah itu kan kalau di Jumatan kan arahnya kan ibadah-ibadah. Enggak, ini sangat universal takut kepada Allah itu, karena aturan Allah itu meliputi banyak hal. Mudah-mudahan cukup. Ini hanya tinggal memulai. Kalau tidak dimulai, nggak bisa, Pak. Harus dimulai. Ya. Harus koreksi semua yang keliru. Dulu
semprotan itu senjata saya untuk semut. Nah, ketika saya belum lama dari Al-Akbar itu ada semut dari kamar mandi belakang, istri sudah ambil. Bentar, jangan dulu, mau diapakan? Udah taruh dulu, lihat kemana ini. Ternyata itu masuk di belakang lemari buku. Saya lihat di belakang lemari buku itu ternyata ada hewan yang mati. Oh, ini rezekinya di sini nih. Sama dengan saya tiap hari ke Queen, rezeki saya ada di situ. Podo ae. Cuma saya besar, situ kecil. Setelah dicutik, dipindah, perlahan Pak, mundur-mundur tipis-tipis, airnya hilang. Oh, ya kita juga perlu paham. Semua makhluk itu hidup berdasarkan insting masing-masing dan itu Allah yang tentukan. Sama dengan kita. Semut itu tidak akan mencuri arloji kita, tidak akan mencuri HP kita. Ya. Kalau masuk ke listrik itu, oh iya biasa dia merasa ada di situ ada. Ya, saya lebih memilih bersihkan aja. Apa cuma gitu aja. Ya. Tidak banyak diganggu lebih besar dari situ. Sudah bersihkan aja. Ya, selesai. Mudah-mudahan manfaat. Waktunya sudah siang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.